pertanyaan lagi, Mas, kalau sudah sabar tapi selalu disepelekan, apa yang harus dilakukan? Semoga dijawab. Kalau kita tetap sabar kemudian tetap disepelekan, ya sabar lagi. Sabar lagi. Berarti kalau kita sabarnya masih butuh pengakuan, wah kamu hebat, gitu kan, kamu sabar, ya, berarti itu bukan sabar, namanya itu ria, ya, sabar dalam keriaan, gitu. Makanya teman-teman lakukan amal apapun itu karena Allah terpesona, tidak mengharapkan apa-apa, itu yang namanya ikhlas. Sabar pun juga harus ikhlas, jangan sabar kita dicaci sama orang kemudian kita disepelekan lalu kita nggak terima, ya itu nggak sabar namanya. Sampai ini gimana sih? Ya udah lanjut lagi pertanyaan. Assalamualaikum dari Risma Rosita. Assalamualaikum Kak, kalau kita setiap hari selalu dibully karena fisik, itu caranya ngatasinya gimana? Ya dengan bersabar. Sabar. Kalian tanpa kalian sadari kalian dapat transferan pahala banyak loh dari mereka. Mereka ngelakuin apa-apa, ketika mereka ghibah terus ngebully kalian, itu pahala yang mereka lakuin itu ditransfer semua ke kalian. Mantap kan? Biasanya di akhirat nanti lihat sendiri. Makanya Nabi Muhammad SAW itu menang. Kalau beliau dicaci, beliau sabar. Kalau beliau dicela, beliau sabar. Beliau disakiti tentang pribadinya, beliau sabar. Ya karena beliau tahu pahalanya begitu besar, teman-teman. Ditransfer, kita nggak ngapa-ngapain, ditransfer pahala, enak banget. Iya. Jadi umpamanya saya nih, saya rajin ibadah, ya kan, rajin tahajud, rajin sholat duha, amin, ya kan, rajin melaksanakan sholat 5 waktu dan juga bersolawat. Lalu saya mengribahi, mengribahi Mas Azmi dengan teman-teman yang lain. Pahala sholat semua saya itu atau amal semuanya ditransfer ke Mas Azmi. Padahal saya lagi tidur, tapi ditransfer. Ini ada keterangannya teman-teman. Jadi Mas Azmi di sana lagi tidur, lagi nggak ngapa-ngapain. Saya yang selesai sholat, selesai tahajud, karena nggak bisa tidur, akhirnya telepon teman. Lo tahu nggak? Azmi katanya gini loh. Udah, tontok pahala saya diambil Azmi semua. Jadi seperti itu, makanya kuncinya adalah sabar, ya. Lebih-lebih kalau body shaming itu berarti kan dia bukan ngatain kamunya, tapi ngatain pencipta kamu berarti. Ngatain. Tapi kalau ada orang yang apa seperti Presiden Prancis itu, siapa itu, mercon apa itu? Mercon Ad-Dajjali nama dia punya julukan Ad-Dajjali. Iya, kalau dia itu kayak gitu kan menghina Nabi Muhammad, menghina syariat, ya, menghina orang syariat. Nah, jadi kita harus wajib untuk memboikotnya. Gitu. Nih, ada yang nanya dari Naila Faiza. Mau nanya, tim vokalis Syubban ngafalin salawat Nabi dari mana? Kalau dari buku apa namanya? Banyak. Banyak kalau bukunya. Buku salawat juga ada banyak namanya banget. Green apa itu ya, yang biasa dipakai, yang masih bisa dipakai, yang gede itu. 1000 salawat apa itu? Namanya Green gitu dah, pokoknya itu. Ada gosidahnya Neng ya. Cuma tentang percintaan yang ada novelnya, salawat juga ada. Qasidah. Oke, lanjut dari Intan Fitriani. Assalamualaikum Kak, gimana sih sikap kita jika bertemu orang yang selalu memaksa dan mengancam? Semoga menjawab. Kalau kita merasa terancam, hendaknya kita untuk menghindar agar kita tidak bahaya gitu. Tapi maksudnya ngancamnya yang bagaimana dulu? Kalau cuma ngancamnya yang biasa-biasa aja, ya ahsin man asa'a ilaika, kata Nabi Muhammad. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jelek kepadamu, siapapun itu. Kalau masalah pribadi ya, tapi kalau masalah syariat wajib kita untuk amar ma'ruf nahi anil munkar. Sudah tidak bisa ditoleran kalau itu. Oke, paham? Ini bagus nih pertanyaannya nih dari Akila Meka. Kak, bagaimana cara melatih kesabaran di dalam Islam? Bagaimana Mas Azmi cara melatih kesabaran di dalam Islam? Melatih kesabaran dalam Islam. Ada tips. Saya pernah dengar dari kajiannya Gus Baha. Rasulullah itu
dikasih wahyu sama Allah kita tentang sabar ini sama Allah itu setelah beliau sholat qiyamul lail. Jadi bisa disimpulkan di sini orang yang terbiasa qiyamul lail itu bakal sabar orangnya gitu. Insyaallah. Nah, cara mati bagaimana? Balik lagi ke zikrullah berarti, ya kan? Atau apa zikrullah teman-teman semuanya? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau hati sudah tenang, ya insyaallah kesabaran akan berteman sama kita. Nah, caranya bagaimana zikir sama Allah? Nah, kata beliau tadi di kajiannya Gus Baha sama Mas Asmi katanya disuruh sholat malam. Ya. Karena Rasulullah melazimkan sholat malam dan beliau bisa sesabar itu, ya insyaallah bisa kita, ya kan? Rasulullah ketika ditanya kunci surga, la taghdab, itu kata beliau salah satu kunci masuk surga. Jangan marah, sabar. In udiya ya'fu wa la yu'aqib. Beliau ketika dimarahi, ketika dibenci, disakiti, ya'fu, beliau memaafkan, wa la yu'aqib, dan beliau tidak balik marah, tidak dendam. Oke, kita lanjut lagi pertanyaannya. Mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir, habis ini kita doa ya. Dan saya berharap teman-teman bisa melakukan apa yang kita kaji hari ini. Amin. Oleh dai muda Gus Asbi Askandar. Saya moderator. Saya yang moderator di sini. Ini mana ini?